nggak ada rasa takut ataupun nervous ataupun gimana, karena kan saya berkata sesuai dengan kronologi dan bukti-bukti gitu kan. Jadi nggak ada, cuma cerita aja. Seperti kan kalau kita punya cerita sesuatu, cerita memang benar cerita kita, sampai kapanpun itu nggak akan lupa kan. Tapi kalau kita ngarang cerita, suatu saat kita pasti akan lupa. Dan di situ saya menjelaskan sesuai dengan kronologi aja. Tadi aku peluk waktu terakhir kali kan, karena si Lukman bilang mbak gitu, udah gitu ya udah salaman lah, karena kan saya sudah sering kali katakan ke Lukman bahwa aku sama Lukman nggak ada masalah apa-apa. Emang benar kan, kita kan nggak bisa dong misalnya bininya yang ada masalah, lakinya kita mutuin ya kan, kita kan harus dewasa jadi orang, harus bijak gitu loh. Lalu akhirnya Medina minta salaman, ya udah saya peluk, karena kan jujur saya sebagai orang Kristen selalu harus mengampuni kepada siapapun yang menyakiti saya, ya kan. Kalau saya ditempelin pipi kiri, saya kasihkan pipi kanan saya. Di situ saya memang ada rasa kasihan, tapi hati saya ngomong kok sampai sekarang gitu loh, kok nggak kemarin berbicara yang kita enak-enakan kan. Awalnya kita enak-enakan, saya nagihnya enak-enakan juga. Saya kasih spare waktu mulai tanggal 8 sampai tanggal 27 Agustus 2021. Di situ nggak ada tanggapan etika baik, jadi otomatis kalau misalnya mbak aja lah, kalau diancam, dihina, hinaan terus-terusan kayak gitu, sebel nggak? Kalau saya sih sebel. Sampai sekarang kalau misalnya diingat kesel banget. Ancaman yang paling parah selain itu apa sih? Semua ancamannya membuat saya itu benar-benar takut. Sampai saya tinggal di rumah ada bel bunyi itu takut. Sudah gimana sih kayak gitu? Nah, ancaman itu dia bikin laporan di Surabaya, di Polda Jatim. Laporan atas dasar penipuan dan penggelapan. Padahal sebenarnya dirimu yang dirugikan. Makanya saya ini korban gitu loh. Kenapa saya dilaporkan? Tapi saya ya tetap aja datang kan, harus komitmen kan, harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya datang, saya bukan panggilan sih, itu seperti undangan untuk klarifikasi. Jadi saya jelaskan semua serta membawa semua bukti-bukti yang saya punya. Lalu akhirnya selang berapa bulan kemudian kan saya tanya, kalau kasus ini memang harus diterusin, silakan terusin aja. Kalau memang kasus ini akan dihentikan, tolong saya diberitahu. Akhirnya digelar, sudah kasus ini selesai, nggak bisa naik, nggak ada bukti. Tadi kau bilang kan kau itu ada tas branding, ekspor tas branding. Ekspor. Oh, nggak ekspor. Ekspor saya pakai sendiri. Pengoleksi lah. Kolektor. Tas branded. Jadi saya tapi akhirnya efeknya setelah kejadian ini kan jadi banyak banget, itu sudah merusak banget harga diri saya. Harga diri saya sudah diinjek-injek, sampai teman saya tuh banyak ya yang bilang pernah gitu ya, aku mau beli tas kamu tapi aku periksain dulu ya ke Singapura gitu ya. Tandanya apa? Belakangan kemarin teman aku yang lain bilang, Ci, teman aku bilang nanya aku gini, Uci itu sebenarnya barangnya asli semua nggak sih gitu. Nah, otomatis kan yang dulunya aku happy aja kan. Memang aku kolektor tas itu kan mulai sudah 15 tahun. Jadi setiap orang tahu memang aku memang kolektor gitu loh. Jadi nggak bisa dibohongin. Sebelum Hermes menyatakan barang ini palsu, kan sudah saya klaim bahwa barang ini palsu, tidak sama. Iya kan? Berarti kan saya ngerti gitu kan. Di situ saya malah dicecer kata-kata yang enggak gitu kan. Gitu loh. Kerugian berapa kerugiannya? Kalau dibilang kerugian ya, kalau kerugian tas itu memang 1,3. Jadi bukan uangnya sekarang lagi, harga diri saya yang dia harus mengembalikan harga diri saya dengan cara dia. Karena dia banyak masuk TV dan podcast ataupun diwawancara seperti ini, dia bikin statement bahwa dia sudah berpuluh-puluh kali transaksi dengan saya. Padahal baru sekali saya kena tipu. Nah, gimana? Siapa yang bisa mengembalikan harga diri saya? Siapa yang bisa memberi kepercayaan supaya orang lain percaya? Ya, Medina harus tanggung jawab atas semuanya ini. Dan ini sudah cukupkah ganjaran dengan pasal undang-undang ITE bermutu
ada lagi nanti yang di Surabaya kan sudah P21 yang masalah tas. Iya, tas Dokter berapa laporan, Mbak? sudah P21. Berapa laporan di Surabaya? Satu laporan punya saya aja. Dan itu sudah P21. P21 dan kemungkinan kalau memang sudah dari sini Medina akan dibawa ke Surabaya. Ya. Dengan tadinya berjalannya persidangan yang sempat Medina juga tetap dengan pendirian. Gimana perasaan kamu sendiri? Ya, Jadi terserah dia makin lah. jadi makin ingin Sebenarnya tadi enggak efek sih, jerah. dia enggak sih, dia tadi ya cuma jelasin sekedar aja sih, karena kan saya pernah ngomong sama Lukman, karena saya sama Lukman baik, saya ngomong sama Lukman, siapapun nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, kalau misalnya Medina mengganggu jalannya persidangan ataupun berkelit-kelit lagi, iya kan, bukan saya ngancing kan itu, berkelit-kelit lagi, sorry, aku nggak akan mau damai. Tapi kalau Medina berkata sesungguhnya, sejujur-jujurnya, berdasarkan realita, mungkin aku bisa pikirkan lagi. Ini loh, kayak orang hidup kan saling memaafkan ya. Saya juga nggak mau lah ada masalah kayak gini, nggak mau gitu kan. Sampai saya ditolong media, sampai saya selalu sampai pendeta saya aja bilang, kamu ada masalah tas, apalah gitu loh. Masuk TV tapi gara-gara ketipu, kan nggak enak banget. Gitu. Yang di Surabaya itu laporannya? Yang di Surabaya itu mengenai tas palsu. Jadi laporannya ada 2, perlindungan konsumen dan penipuan. Uci tadi sempat mengatakan kenapa sempat ke psikiater ya. Respon dari keluarga gimana tuh melihat dengan adanya Iya, itu papa saya yang nyuruh. kamera? Itu kan papa saya yang nyuruh. Pada waktu itu kan dia gelisah, suka nangis sendiri kan, takut terus kurung di rumah, terus nggak mau keluar gitu kan, terus nggak mau tinggal di rumah berapa. Papa bilang katanya ya udahlah kamu pergi ke psikiater, bilang gitu, coba aja. Akhirnya saya di psikiater itu nangis gitu loh kan, nangis. Kamu punya beban mental yang sangat berat. Iya, baru saya ceritakan, baru kan katanya nilai kan. Tadi kan juga dijelaskan di situ saya ada gangguan pendidikan pikiran saya ya kan gitu kan. Itu sama. Jadi itu akhirnya dokternya nganjurin minum obat setiap hari supaya hati saya itu nggak ada kayak gloomy gitu loh, apa sih, nggak ada khawatir gitu ya, nggak ada khawatir gitu. Jadi kecemasan itu nggak ada jadi kecemasan itu nggak ada, jadi harus konsumsi obat itu beneran nggak bohong. Berapa kali cek Pak? Berapa kali cek? Maksudnya berapa kali ketemu psikiater? Kalau di Surabaya itu harus sebulan sekali, tapi ini sudah dirujuk ke Singapura kan, karena kan setiap orang mau yang terbaik gitu kan. Kita minum konsumsi obat kan dampaknya apa kan kita nggak tahu. Nah, karena dampaknya kan di kemudian hari. Karena itu saya check up kan, ambil darah semuanya di Singapura. Jadi setiap sebulan sekali saya pasti ke Singapura. Dan efeknya ternyata tadi Kak Uci bilang hormon. Iya, ada hormon. Seperti apa sih? Jadi kelihatan gemuk atau Bukan, ada manusia itu kan ada hormon apa namanya itu ya, hormon apa gitu, saya yang terlalu tinggi gitu loh. Itu dicari-cari sampai cek darah lagi yang ke bulan berikutnya setelah dikasih obat ternyata masih tinggi. Ternyata akhirnya cek darah lagi dan di MRI tubuh saya ya, alhamdulillah puji Tuhan saya sehat, cuman tingginya hormon ini dari mana gitu. Akhirnya setelah cek oh dari obat. ya emang Kak Uci rasakan apa? Gak ada rasa apa-apa sih, gak ada rasa apa-apa, cuman kan dokter yang lebih tahu kan, karena kan cek lab itu nggak bisa bohong hasilnya kan, ada nilai-nilainya berapa. Jadi di situ ya saya percaya sama dokter gitu kan. Kalau memang obatnya harus diganti, ya saya diganti, daripada nanti hormon saya nanti kalau terus dilanjutin akan bikin saya itu nggak bagus efeknya ke belakang. Ya, mungkin Ya. khusus buat Medina sendiri. Sempat punya ini. Kalau misalnya Yang ini kameranya. Dia mas ya. Udah aku jelek, ya udah biarin aja. Udah cantik kok Mbak. Cantik Mbak Uci. tuh lihat. Ini live nih live. Oke, apa Kak Uci pesan buat Medina mungkin biar udah cukup di Kak Uci aja gitu yang menjadi korban. Iyalah, Medina mungkin kemarin kan banyak orang yang kamu sakiti, mungkin banyak orang yang kamu tipu, ya kan? Orang nggak berani berkata apa-apa karena kan setiap orang itu berpikir kalau urusan polisi itu kan ribet, apalagi dari pengacara juga harus bayar gitu kan, dan nggak murah gitu kan. Jadi orang tuh banyak itu yang diem. Tapi di sini aku akan berjuang terus untuk membuktikan kepada masyarakat semuanya bahwa hukum akan ditegakkan dan sebenar-benar yang benar jadi benar, yang salah jadi salah gitu. Jadi Medina, ya kan, supaya kamu kuat, kamu harus melewati ini semua karena memang harus kamu lewatin, karena kan
memang kemarin sudah ada tiga baik, kamu pun juga masih ngonjak-ngonjak seperti itu. Kamu pernah minta maaf, akhirnya kamu semakin galak kan gitu. Ya udah, kita lihat aja sampai putusan ini bagaimana, baru kita bicarakan deh. Oke, terima kasih Mbak Uci. Menghina, lalu saya tiduran rasa takut. Nenek saya itu pindah-pindah rumah, kebetulan saya tinggal di dalam rumah, saya nggak berani lihat apa yang saya tahu. Kalau di dalam itu ada belakang, saya takut, kamu tegang kayak nervous, kayak kebingungan gitu. Karena yang dikirimnya ke dia selalu ini bukti dia laporan polisi dan somasi dan di situ dijelaskan undang-undang ini hukumannya berapa tahun gitu. Jadi awal-awal kemarin saya memang evaluasi kegiatan di rumah saya. Lalu di situ saya sudah konsumsi obat beberapa bulan. Kemudian hari orang tua saya bilang saya check up di Singapura. Lalu ditemukan juga ada hormon saya yang naik, sebabnya dari mana? Makanya kemarin itu saya harus setiap bulan itu sekali ke Singapura untuk check up karena obat yang saya saya karena itu ada hormon apa itu yang naik, lalu saya harus tiap bulan ke sana dan selalu dicek dan kemarin saya sudah dicek atas semuanya karena kita ini dari mana gitu kan. Ini memang selain anak saya sudah saya larikan ke Amerika, juga pengobatan saya ini juga sebenarnya sih sekarang lebih baik daripada kemarin. Yang harusnya kemarin saya minum obat sehari 3 kali, saya sekarang kadang minum sekali, kadang memang pagi dan sore. Karena kan menurut dokter psikiater kalau obat diminum dari psikiater itu kan nggak boleh langsung dilepas gitu aja, tapi harus itu apa MG-nya itu harus turun baru bisa lepas. Kalau sekarang sih lebih mudah karena sudah dicoba minum obat nggak ada masalah, cuman jadi tadi dokter mengatakan nggak boleh langsung lepas. Bagaimana Bapak sendiri banyak yang dibahas? Ya nggak apa-apa kan, itu kan bagian dari pembelaannya kuasa hukumnya Medina kan. Kuasa hukumnya Medina itu menjadi haknya Medina untuk melakukan bantahan-bantahan. Tapi tadi Mbak Uci juga sudah menjelaskan semuanya dengan jelas, dan majelis hakim juga sudah mendengar keterangan dari Mbak Uci. Yang mudah-mudahan nanti hakim bisa memutuskan sesuai dengan apa peraturan-peraturan perundang-undangannya. Ya, jadi kita harapkan kita akan kawal kasus ini terus. Dan mudah-mudahan artinya awal mula kasus ini karena masalah tas. Klien saya juga sekarang karena juga kolektor tas juga, karena pernah berkaitan sama Medina, sehingga teman-temannya juga menyangka bahwa ya akibatnya dianggapnya tasnya Mbak Uci ini jangan-jangan KW-KW semua nih kan, begitu. Itu salah satu juga dampaknya. Dan lain juga bagaimana Medina melakukan pengancaman terhadap Mbak Uci. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti kita terus kawal kasus ini sampai selesai. Ya kita lihat nanti bagaimana putusannya. Oke? Pasalnya 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. 27 ayat 4 Undang-Undang ITE ancaman hukumannya 6 tahun. Mudah-mudahan hakim bisa memberikan putusan yang baik dan setimpal. Ya. Hukuman 6 tahun itu merasa dari Mbak Uci sendiri. Mbak Uci, ya mudah-mudahan Mbak Uci juga bisa menerima apapun hasil putusannya. Oke. Oke.